Silakan masuk dulu, Mas. Mau duduk silakan di sini ya. Silakan duduk dulu. Oke, dengan Mas Dava kan? Ya, gimana kabarnya hari ini? Nggak ada yang spesial sih. Nggak ada yang spesial. Nggak ada gitu kayak apa? Keseharian yang bikin happy gitu. Saya bilang happy. Soalnya nggak ada sih. Soalnya tadi pagi sebenarnya kebanyakan itu jadi sampai ke Jumatan langsung dan di arah mempercepat waktu. Oh, tadi hari ini cuma tidur aja gitu? Ya, tadi sampai buat persiapan Jumatan. Kesehariannya apa ya kalau boleh tahu biasanya? Keseharian mungkin setelah pagi ya, setelah sholat subuh tuh kebanyakan nganterin sekolah. Dari sekolah itu selesai olahraga sampai ke jam 9. Nah, jam 9 ya udah istirahat sampai duhur. Setelah duhur prepare buat jualan nanti jam 4 sore. Jam 4 sore jualan dan seterusnya sampai jam 9 malam selesai jualan ya itu aja sih hari biasanya. Jadi kerja ya kesehariannya. Ya kerja. Biasanya kan tadi kan bilang kalau jualan ya, jualan apa kalau boleh tahu? Dimsum mental sih. Oh, dimsum mental. Gimana Mas? Biasanya jualannya rame apa? Rame ya. Terkadang misalnya kan jualan sendiri kan fluktuatif, jadi kadang rame kadang enggak. Ya akhir-akhir ini kan juga apa ya hujan itu ya. Kalau hujan itu biasanya masih ada pembeli gitu. Terkadang hujannya sih, kalau hujannya yang emang lebat banget sampai badai, ya jangan kan yang beli yang jual aja juga kadang iya gitu, dia nggak bisa. Oh, biasanya masih buka kalau hujannya. Akhir-akhir ini kan Surabaya di mendung-mendungnya gelap. Biasanya kalau di tempatnya main gimana biasanya? Mendung gelap ya, terkadang sih kalau dari awal sore itu hujan ya nggak buka. Kalau misalnya pertengahan mungkin masih buka, tapi ya sedikit penyesuaian lah, kayak misalnya tambahin tenda atau segala macam. Tapi masih ada yang beli biasanya kalau Beberapa. Jadi masih nggak sepi-sepi banget gitu. Dibilang sepi banget ya sepi. Soalnya kan ada bare minimum untuk sehari gitu. Kan bare minimum bisa lebih ke arah rata-rata sehari berapa. Kalau di bawah itu ya berarti masih sepi. Oh gitu. Jadi tiap biasanya habis jualan itu langsung dihitung gitu ya? Habis jualan enggak sih, lebih ke arah penjualan hari itu masuk ke akumulasi harian. Jadi kayak bukan habis jualan dihitung semua enggak, tapi masuk akumulasi harian, nanti setelah 1 bulan baru dihitung semua. Oh, jadi nunggu 1 bulan baru dihitung semua. Iya. Kemudian saya juga biasanya di rumah juga punya usaha kan. Mau cerita aja. Kalau apa penjualan kan kebetulan penjualannya bukan penjualan iya Pak, bukan makanan ya. Ini penjualannya kayak di alat-alat bengkel itu biasanya harian sih. Terus kalau ngitungnya itu mingguan. Jadi beda-beda ya kalau makan itu. Ya, soalnya makanan enggak suka tergantung ke manajemennya, itu balik ke manajemennya. Tapi kalau buat aku sendiri sih lebih ambil yang bulanan gitu. Selain juga karena pasokan bahan baku itu yang nggak nentu habisnya kapan, mending ngambil jarak paling jauhnya ya 1 bulan. Jadi kalau ada pasokan baru ataupun pengelolaan barang baru itu enak. Jadi mungkin hari ini mungkin Mas Dava ingin menyampaikan sesuatu. Apakah hari ini ada yang ingin disampaikan pada saya? Mungkin nggak pengen cerita-cerita tentang bisnisnya aja nih mungkin ya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ingin disampaikan ya. Ada atau enggak? Nggak ada kan mungkin ya. Soalnya kebanyakan sih hari yang cukup positif. Jadi aku ada yang disampaikan. Ada. Ya kamu tidak ada itu. Tak balik aja. Itu nggak ada berpikir ya. Nah, wis setengah deh saat tuh.
Jadi Ustaz, jadi kedatangannya Mas Dava pada siang hari ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Gak mungkin kan mungkin Mas Dava cerita dengan kesehariannya aja. Apakah ada? Mungkin masalah ini sih, kayak orang yang cukup mengganggu sama ya bukan keseharian sih, lebih ke arah ke aktivitas itu loh. Oke. Tapi sebelum mulai bercerita, saya akan menjelaskan tentang time waktu ya, untuk batasan waktu proses konflik pada pagi hari ini. Saya memiliki waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Mungkin jika Mas Dava merasa waktunya itu kurang atau ingin menambah waktunya lagi, bisa untuk berkomunikasi lagi dengan saya. Nanti bisa bilang saya langsung aja di sini mungkin. Dan juga bagaimana? Apakah waktunya itu sudah cukup atau belum? Kurang lebih cukup nanti. Oke, jadi dan juga saya ingin menjelaskan kalau peran saya ini sebagai konselor hanya untuk membantu Mas Dava untuk menyelesaikan permasalahannya saja, dan juga segala sesuatu keputusannya Mas Dava seperti keberhasilannya proses konseling pada siang hari ini itu tergantung dengan dirinya Mas Dava sendiri. Jadi saya tidak memiliki hak untuk menentukan kehidupannya Mas Dava. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan. Perasaan apa yang sedang Mas Dava rasakan pada siang hari ini? Saat ini ya mungkin sedikit terganggu. Terganggunya seperti apa? Apakah seperti marah atau bagaimana? Mungkin lebih ke arah bukan rasanya yang emang konstan ya, tapi lebih ke arah kadang ada kadang enggak. Itu perasaan kayak enak muak mungkin. Apakah hanya perasaan muak saja yang dirasakan atau mungkin ada perasaan lainnya seperti Rasanya apa ya, mungkin muak tapi dalam artian itu kayak semacam merasa annoying pada seseorang gitu sih. seperti rasa jijik gitu ya? Ya. Oke, jadi hari ini Mas Dava merasa muak dan jijik gitu kepada seseorang. Oke. Lalu pada saat Mas Dava merasa muak dan jijik, apa yang dilakukan Mas Dava pada saat itu? Bisa Terkadang ya kalau misalnya itu ngadu kepada orang ya, aku mungkin bakal mengabaikan dia dan ya bahkan sampai di tahap nggak bikin dia itu ada di sekitar. Jadi kayak ya udah, dia mau bilang apa, mau ngelakuin apa terserah gitu. Tapi selama itu nggak bersinggungan langsung dengan aku gitu. jadi menganggap orang tersebut tidak ada gitu dan menghindarinya juga kan gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu bisa diceritakan seperti apa kronologinya? Ini juga berkaitan sama acara dan kegiatan hobi saya sih. Acara saya juga ngikutin kegiatan seperti ini saja Jepangan dan segala macamnya itu. Nah kebetulan waktu itu saya sebagai cosplayer ataupun orang memerankan dengan kostum. Nah posisinya itu ada seseorang yang memang bisa dibilang obses gitu pada saya. Terus dia tuh terlalu mengejar. Nah disitu saya tidak paham kan, kayak orang ini aku tahu dia punya obses gitu, tapi aku tahu ini nggak sehat, makanya aku cut off. Tapi dia cut off dalam artian di ukuran differential gitu. Tapi dia tetap ngejar sampai akhirnya ya aku nyoba melunak ke dia. Soalnya kenapa? Melihat dari backgroundnya dia sendiri itu orang yang memang bukan kurang, tapi lebih ke arah punya kekurangan dalam emosional, seperti dia kan anak broken home dan segala macamnya tuh. Nah, aku coba memberikan perhatian dalam taraf kasihan gitu. Jadi aku coba menerimanya, dan itu sekalian juga pengalaman baruku sih soal berhubungan pada orang lain ini. Nah setelah hubungan yang berlandaskan kasihan itu ternyata kok malah gini, dia malah seenaknya segala macam, dan tindakannya itu enggak yang bisa ditolerir gitu. Setelah aku tanya ke teman-teman dan orang lain gitu, nah tindakannya itu emang udah nggak wajar. Akhirnya aku terus untuk berhenti, nggak lanjut sama dia. Kok ternyata masalahku sama dia ini di publik gitu loh. Maksudku kita ini kan
kita aku dan dia, kenapa kok perlu dipublik gitu. Aku sebenarnya masih di posisi itu masih bisa nangkep kenapa gitu, mungkin dia jadi validasi, tapi yang bikin enaknya itu di mana dia itu pernah sampai ngelabrak, istilahnya ngelabrak di posisinya grup. Nah dia kan ngelabrak di grup dia. Maksudku gini, kalau misalnya dia itu ngomongin masalah itu secara pribadi, harusnya bisa seperti itu. Tapi kenapa kok dia malah ngobrol di grup? Aku masih berpikiran, oh oke lah dia mau jadi backup. Tapi yang bikin nggak habis pikir, dia sampai ngata-ngatain, sampai benar-benar menghujat istilahnya. Jadi kayak kalimat-kalimat yang nggak pantas diucapin itu dia ucapin semua. Di situ aku masih mencoba komunikatif, mencoba cara-cara yang persuasif, kayak yang menanyakan akar masalah, maunya gimana, penyelesaian. Tapi tetap dia nggak bisa mengelola kalimat itu dengan baik. Jadi akhirnya terkalah oleh egonya dia sendiri, mengutarakan suatu hal atau suatu kata-kata yang emang nggak panas didengar, apalagi dia kan seorang perempuan itu. Nah dari situ aku sudah mulai memutuskan untuk ya udah, aku nggak akan peduli dia mau gimana, mau kayak gini atau gitu, terserah. Karena aku nggak mau berhubungan sama orang yang emang nggak punya kecerdasan emosional ataupun pengelolaan diri yang baik. Jadi terserah kamu mau kayak gimana. Soalnya awal mula aku mau coba sama dia itu karena ingin memperbaiki hal itu, kayak merasakan ingin mengubah ke hal-hal yang lebih baik lah, ke arah positifnya. Tapi ternyata emang tidak bisa, dia emang keras kepala dari situnya. Nah aku akhirnya mulai sadar dari situ, oh dia bukan butuh orang, tapi butuh waktu sebenarnya. Nah dari situ aku sudah langsung mendiamkan saja. Nah kemudian setelah saat itu sering bertemu kali ya di event-event itu, di acara di Jepangan. Nah di situ aku mendiamkan sama sekali, nggak pernah aku ajak bicara. Nah dari situ aku sudah bisa merasakan kayak ini orang nggak pantas buat apa ya, aku rasakan kehadirannya kayak bukan dalam kategori alay, enggak, mungkin terlihat alay, tapi aku lebih mengarah ke gimana dia itu sadar gitu, oh tindakanku ini nggak pantas, dia bisa mempertimbangkan lagi caranya berinteraksi. Dan ternyata sampai sekarang dia nggak ada perubahan sekali. Aku lihat dia masih dari di grup, di komunitas, dia masih kelakuannya masih sama. Jadi itu aku menunjukkan kayak, oh yaudah berarti emang tindakan lu selama ini nggak ada yang salah di situ. Jadi sebelumnya kan Mas Dafa udah bilang mengatakan tadi kalau Mas Dafa ini memiliki hubungan berlandaskan kasihan. Apakah hubungan itu sekedar hubungan pertemanan atau mungkin hubungan teman dekat atau persahabatan mungkin, kalau tahu? Aku udah sama dia. Aku udah menjalin hubungan dengan berlandaskan kasihan, tapi itu aku ke dia mungkin lebih ke arah apa ya? Istilah kata sekarang itu TTM. Tapi aku menganggap seperti itu. Kalau dia sendiri nganggapnya emang dalam taraf yang memang romansa, seperti berpacaran dan segala macamnya tuh. Tapi aku sendiri nggak pernah menurut dia. Aku udah ngomongin beberapa kali, kamu cari cowok yang benar-benar cari cowok gitu. Aku bakal kayak nemani, lebih ke arah backup lah, kalau bisa dari kataku itu. Tapi dia sendiri nggak bisa, karena dia nggak kekurangan pengelolaan diri dan ya manajemen emosionalnya yang kurang baik. Jadi ya, dia nggak bisa nangkep apa yang maksud, sampai akhirnya terjadi kayak hal-hal yang memang nggak apa ya, nggak dilakukan gitu loh. Seperti ya kayak perlakuan pada pasangan yang emang overprotective seperti itu. Di temannya apa? Saya bisa menyebut teman ya? Ya, siap. Jadi temannya itu mengartikan Mas Dafa dengan dirinya itu sebagai hubungan apa ya? Pasangan ya. Jadi tidak dengan apa ya? Seperti yang ditafsirkan oleh Mas Dafa gitu, seperti teman dekat aja gitu. Yeah. Apakah sebelumnya perlakuan dari temannya Mas Dafa ini sudah mencoreng nama baiknya Mas Dafa dan mengganggu kehidupan sehari-hari mungkin? Apa begitu? Kalau mencoreng sih ya, kalau mencoreng ya. Tapi kalau mengganggu kehidupan sehari enggak. Ya, pada saat mencoreng nama baiknya Mas Dafa nih, apakah ada
yang berkurang di kehidupannya Mas Dafa. Seperti mungkin temannya Mas Dafa ada yang ngejauh, atau mungkin temennya ada yang nggak suka dengan Mas Dafa karena omongannya dia seperti itu. Sebenarnya sih kalau karena kejadian sih kayak dampak dari mencorengnya itu kan ibaratnya tuh aku ada punya beberapa teman ibaratnya circle lah. Jadi circle itu terbagi banyak banyak tempat gitu. Nah, salah satunya itu circleku yang memang dekat sama dia. Nah, circle kan dekat sama dia, semuanya terputus kontaknya, kayak yang nggak pernah ngobrol, ketemu dia sekedar say hello, bener-bener kayak orang asing, bener-bener mutualan biasa, itu bukan teman biasa, bukan teman dekat. Karena aku nganggap semua circle itu teman dekat gitu loh. Jadi aku mau kemana pun, mau bagaimana pun, bahkan sejauh apapun luar kota, kalau mereka ketemu aku ya bener-bener kayak ya ngobrolnya kayak santai gitu. Tapi kalau yang khusus dekat dengan dia nih, ya tuh bakal circle-nya ini nganggap aku itu kayak ya saya hidup dong, nggak ada yang lebih gitu, nggak seperti sebelumnya. Itu dampaknya sih. Tapi apakah Mas Dafa masih memiliki teman lainnya mungkin yang lebih dekat? Kalau misalnya circle-nya Mas Dafa yang dekat dengan temannya Mas Dafa ini menjauhi Mas Dafa kan, mungkin ya temannya Mas Dafa yang lain kan masih ada gitu. Jadi Mas Dafa nggak merasa apa ya kekurangan teman mungkin. Kalau circle masih banyak sebenarnya, kebanyakan sih bahkan. Aku teman tuh bisa aku bagi jadi antara yang real life sama yang sosmed. Kalau yang sosmed ini bisa nggak bisa dibatasi potensinya, mungkin bahkan mancanegara pun ada. Tapi kalau yang berfokus di real life, masih banyak. Bahkan aku sekarang mungkin udah membentuk circle baru sama orang lain bro. Jadi ya nggak ada masalah sih dengan mereka yang menjauh, itu nggak ada masalah gitu. Oke, lalu apa yang dipermasalahkan oleh Mas Dafa dengan anak tersebut? Jika mungkin kalau temannya yang lain kan, tadi kan Mas Dafa bilang kalau temannya yang lain mungkin kalau mereka menjauh itu nggak ada ngaruhnya gitu. Lalu apa yang dipermasalahkan? Apa yang membuat Mas Dafa itu merasa jijik dan muak dengan anak tersebut gitu? Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, kalau misalnya dia tuh cerita kemana-mana. Nah, karena aku udah ibaratnya itu aku sama dia emang dia duluan dalam karir entertain cosplay ini, tapi aku yang baru mulai, aku langsung ngebangun namanya relasiku udah banyak sih, jadi kayak udah mengakar lah. Nah, yang bikin aku jijik atau bahkan muak itu tindakan dia yang emang harus validasi. Karena gini, ketika dia udah nyebar sesuatu, orang itu awam tentang aku, tentang sifatku dan perlakuanku, bahkan bakal terkena bias kognitif. Dia bakal menganggap aku seperti yang dikatakan. Soalnya nggak pernah ketemu langsung, bahkan tahu dari satu sisi doang gitu. Itu yang bikin aku kayak nggak respect sama orang kayak gitu. Jadi ya dengan dia menyebarkan, bercerita gitu, membuat apa ya, kualitas nilai dia itu dicerminkan dalam hal seperti itu. Nah, bahkan ada yang pernah ngomongin kayak yang ngejulit gitu loh. Dia kan cerita gini-gini, nah kamu juga cerita kan. Nah, aku bisa ngebantah, bedanya dia itu cerita ke orang lain untuk validasi. Nah, aku untuk mengklarifikasi gitu loh. Kalau bahwa aku ini nggak gini-gini, aku nggak membatasi persepsi orang gitu loh, cerita aku itu bukan untuk cari validasi. Bahkan aku kalau nggak butuh cerita itu nggak cerita gitu. Oke, jadi apakah masuk akal kamu itu jika kamu pengen orang lain itu berubah, sedangkan jika orang lain jika kamu mengatakan orang lain itu nggak harus berubah dengan egomu aja, tetapi kenapa kamu harus merasa jijik gitu loh ketika orang lain itu tidak seperti yang ada di egomu? Dan jadi berarti kan itu seperti kamu menuntut dunia itu harus seperti apa yang ada di pikiranmu gitu. Ya juga ya, tapi gimana ya? Mungkin karena biasku yang terlalu kuat, kan sudah bilang dari seperti awal. Kalau misalnya aku kebanyakan dari dulu terlalu bergantung pada dari persepsi pribadi, mungkin benar gitu ya. Oke, mungkin dari situ ketika kamu berpikir semua orang tuh nggak bisa gitu loh kamu kendalikan seperti apa yang ada di pikiranmu. Jadi setiap orang itu mungkin punya caranya mereka masing-masing gitu loh, walaupun
caranya mereka itu juga salah gitu di matamu. Tapi kan kamu nggak tahu gitu loh apa yang udah dilalui orang tersebut agar bisa tetap hidup mungkin. Kamu juga nggak tahu apa yang udah dialami sama anak itu gitu loh. Jadi kamu nggak bisa apa ya menuntut orang lain agar bisa berubah dengan secepatnya. Mungkin nggak hari ini deh anak itu bisa berubah gitu. Mungkin di lain hari, nggak di lain hari juga sih. Mungkin pada saat udah waktunya anak itu udah dewasa, mungkin dia udah bisa berubah gitu. Kan kita juga nggak tahu kan gimana orang akan berproses gitu. Ya sih, kayak gitu sih. Tapi mungkin aku bakal mengubah tata persepsi dulu sementara ini. Soalnya kan seperti kata aku tadi di awal, kalau misalnya bukan kebanyakan dari dulu sih emang aku sangat tergantung kepada persepsi dan interpretasiku semata gitu. Kayak gitu sih, aku bakal mulai dari diri sendiri sih. Oke, jadi saat ini Mas Dava bisa mencoba untuk melihat dari sisi sudut pandang orang lain. Itu mungkin di sudut pandang bahwasanya orang itu juga mempunyai perspektif masing-masing gitu. Jadi tidak dengan sudut pandang yang sudah ditarafkan Mas Dava itu benar gitu. Jadi bisa untuk melakukan evaluasi kembali. Jadi gimana jadi perasaan gua dan Gigi tadi bisa Mas Dava mungkin turunkan, jadi hanya tersinggung saja dengan perkataan-perkataannya yang mungkin udah dilakukan dia selama ini gitu. Mungkin bakal seperti itu, tapi aku kedepannya bakal mengusahakan sih, bukan yang merasa sisinya hilang atau apa, tapi bakal ya mengusahakan memperbanyak antisipasinya, kayak menghindari dia itu akan lebih ku seringkan lagi, dan sekaligus coba menentukan taraf atau intensitasnya dari rasa muak itu. Jadi sebelum kita mengakhiri sisi pada sore hari ini ya, udah berlalu lama, udah sore. Saya memiliki tugas rumah, jadi untuk perkembangannya Mas Dava berinteraksi mungkin atau ada kejadian lain dengan anak tersebut, Mas Dava bisa catat, dan kemudian kita akan melakukan sesi konseling berikutnya di minggu depan. Jadi bisa dicatat di buku atau mungkin di note handphone. Nanti kita bisa evaluasi kembali untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa dilakukan di minggu depan. Ingin di hari apa kalau tahu? Mungkin hari Jumat lagi gitu. Oke, di hari Jumat lagi, jamnya sama ya dengan hari ini. Oke. Jadi kita akan melakukan pertemuan berikutnya pada jam 12 siang. Jadi setelah sholat Jumat, nanti kita akan bertemu kembali dan lalu kita akan melakukan sesi konseling pada minggu depan. Oke, jadi saya juga berterima kasih pada Mas Dava sudah mau bercerita dengan saya pada siang hari ini, dan juga terima kasih, saya berterima kasih banget atas kehadirannya pada sore hari ini. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling pada siang hari ini. Jadi Mas Dava mungkin ingin melanjutkan aktivitasnya kembali atau mungkin mau duduk sini saja dengan saya? Mungkin saya akan mudah-mudahan karena ada belum kerjaan lagi masih harus dikerjakan. Oke, jadi bisa saya antarkan untuk mungkin selesai. Terima kasih.